Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adikku sekalian, segenap mahasiswa mata kuliah AIK yang dirahmati oleh Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dapat bermuajah kita di pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup manusia sejak dia di alam roh sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan dan mengambil hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia telah mendapatkan pemberian yang sangat banyak. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sholawat atas Rasulullah senantiasa kita sampaikan dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga sholawat kita menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan dengan demikian kita mudah untuk melaksanakan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya, bisa bangkit bersama beliau sebagai ashabul yamin, barisan kanan, diberikan syafaat di bawah rombongan Rasulullah SAW menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak orang yang mengatakan hidup ini cuma sekali, nikmati. Pernyataan ini sepertinya baik, tapi sesungguhnya keliru total. Karena kita sebenarnya hidup bukan sekali, kita hidup berkali-kali, dan kita hidup melalui tahapan-tahapan yang panjang. Pertama, kita hidup diawali dari alam roh, di mana di sana kita, setiap anak Adam disumpah oleh Allah, alastu birabbikum amanna, alastu birabbikum. Kita ditanya oleh Allah, apakah kamu yakin bahwa aku adalah Rabb kalian? Kita semua umat manusia menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami percaya. Itu jawaban kita. Maka jejak ini selalu ada pada kehidupan manusia. Manakala kita umat manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan besar, lantas kita kemudian mengharap ada zat yang maha segalanya untuk menolong kita. Manusia akan menengadahkan tangannya ke langit. Manusia akan mengharap pertolongan dari zat yang maha kuat, karena ada jejak pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa seorang manusia pada dasarnya adalah beriman dan bertauhid. Jika mereka keluar dari itu, jiwanya akan senantiasa berontak, jiwanya akan senantiasa dalam kegundah-gulanaan. Itu alam roh. Yang kedua, kita berada di alam rahim. Di sanalah kita dibentuk. Kita menjadi seorang laki-laki, perempuan, cantik, tampan, akan diberikan kerangka yang tinggi atau pendek, kita diberikan otot yang kuat atau lemah, semuanya dibentuk di sana. Dan itu bukan kehendak kita. Ini takdir musayyar, ini takdir mubron, di mana kita tidak bisa memilih. Karena itu peringatan bagi yang merasa dirinya hebat, tampan, kuat, cantik. Sebenarnya kita tidak berperan apa-apa dalam hal ini. Kita hanya dibentuk dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, andaipun kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang serba indah dalam ciptaan Allah, hendaknya kita senantiasa bersyukur dan menghindarkan diri dari kesombongan. Karena sesungguhnya kita diciptakan, kita dibentuk, bukan berperan untuk membentuk. Yang ketiga,
kita berada di alam dunia. Ini tempat kita sekarang. Kita hidup dibatasi oleh waktu. Manusia bisa saja manusia terhindar dari tidak mengkonsumsi makanan, tapi dia tidak bisa menghindar dari tidak mengkonsumsi waktu. Dan lama-kelamaan kita akan mati. Dunia ini tempat bertanam. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini tempat bertanam, panennya di akhirat. Lantas kemudian setiap kita nanti akan mengalami kematian. Dan manakala setelah kematian kita menuju alam yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Hakikatnya Allah yang tahu. Yang kita tahu sekarang sebagai kuburan itu adalah tempat di mana jasad kita disemayamkan. Tetapi itu bukan alam kubur. Itu kuburan. Alam kubur Allah yang tahu. Kita di dinding sampai nanti bertemu dengan hari kiamat. Dan orang yang berada di alam kubur tentu tidak bisa pulang. Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebelum menjumpai alam kubur, manusia harus bertemu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan berhadapan dengan kematian. Dan di setiap kematian membawa penyesalan. Setiap kematian membuat seseorang menyesal. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak ada orang yang mati kecuali orang itu akan menyesal. Ingkana muhsina nadima alla yazdad. Kalau dia orang baik, dia berpikir, dia menyesal. Kenapa dulu kebaikannya tidak ditambah? Karena ditampakkan oleh Allah tempatnya di surga. Dia telah ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga. Dan nanti dikubur juga dia lihat. Setiap pagi dan sore dibukakan tempatnya. Manusia menyesal. Dan lantas kemudian orang-orang yang belum bertobat, mamin ahadin yamutu illa nadim ingkana muhsina nadima alla yazdad wa ingkana musi'a. Dan jika dia orang yang penuh dengan dosa, nadima lebih menyesal lagi. Kenapa dia tuba tidak bertaubat pada Allah. Semoga dunia dan kesadaran kita tentang kematian membuat kita sadar untuk senantiasa berbekal demi menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Setelah kita di alam kubur, kita menunggu beratus tahun atau beribu tahun, mungkin berjuta tahun, sampai datangnya hari kiamat. The last day of the world. Akhirnya dunia ini diakhiri dengan kiamat. Trompet sangkakala ditiup, semua yang hidup mati. Dan kemudian ditiup lagi trompet sangkakala yang berikutnya, maka semuanya hidup. Dan kita nanti akan berada di hari yang kita kenal dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari manusia dibangkitkan. Bersama dengan hewan-hewan, bersama dengan tumbuhan, tapi semuanya ditakdirkan untuk kembali menjadi tanah. Tinggal manusia, jin, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mudah-mudahan kita dipermudah dalam menghadapi Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lalu kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari akan dipendekkan, jaraknya tinggal sejengkal. Manusia akan dilindungi oleh amalnya. Manusia akan merasakan susah atau bahagia, senang atau derita sesuai amalnya. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri karena panasnya. Dan ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi. Setelah itu kemudian kita akan dihadapkan pada hari perhitungan yang kita kenal dengan Yaumul Hisab. Dihitung setiap amal kita. Setiap amal perbuatan kita lakukan, detik per detik, waktu per waktu akan dihitung oleh Allah. Semoga kita hisaba yasira, orang yang dihitung dengan dimudahkan. Setelah dihitung, kita menghadapi Yaumul Mizan. Ditimbang. Kita akan ditimbang amalnya. Manakala amal baik kita lebih banyak, tentu tempatnya di surga. Manakala, naudzubillah min dzalik, amal seseorang sedikit, dosanya lebih banyak, dia akan mendapatkan siksa neraka. Dan setelah kita mengalami Yaumul Mizan, ditimbang amal kita akan melewati jembatan Sirat, di mana di sana nanti orang, jika dia berhasil mendapatkan surga, dan jika dia gagal, dia akan jatuh ke neraka. Semoga kita dimudahkan untuk menyeberangi jembatan Sirat dan dibekali kita dengan amal-amal yang baik. Terakhir,
kita akan berhadapan dengan dua pilihan. Ma ba'dad dunya daro, tidaklah ada setelah dunia ini tempat, ilal jannah awin nar, kecuali dua saja, surga atau neraka. Jika seseorang mendapatkan surga, maka dia mendapatkan nikmat yang abadi. Berbeda dengan neraka. Ketika seseorang masuk neraka, dia akan diselesaikan apa-apa dosa yang pernah dia lakukan. Lalu Allah memberikan dia rahmat, bisa dia kembali masuk ke alamat aslinya, yaitu surga, sebagaimana alamat Nabi Adam, nenek moyang kita. Tetapi ada dosa-dosa yang memang membuat seseorang bisa kekal dalam neraka. Kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, murtad, semua itu membuat seseorang kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang yang beriman lalu dia masih memiliki dosa, diselesaikan dulu siksanya di neraka, lalu kemudian nanti dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan mendapatkan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berada di surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bening, yang jernih, diberikan pada kita nikmat, yang nikmat itu tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, tidak pernah terdetik dalam hati, dan tidak pernah terlihat oleh mata. Semoga kita mendapatkan nikmat surga dan menghadapi perjalanan yang panjang dimudahkan oleh Allah untuk selamat di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.